Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah berarti sehat semuanya. Oke, untuk hari ini kita belajar kembali biologi di kelas 10 ATPH ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita sebelum kita mulai belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah kan biasanya kita dipimpin oleh Naik ya. Nah sekarang kita rubah. Sekarang tanggal berapa? 12. Kita lihat absen nomor 12 siapa ya? Absen 12 di sini. Oh, Hilal. Silakan saudara Hilal untuk memimpin doa. Silakan. Siap, duduk, gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut kita absen dulu ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir pertemuan hari ini. Oke, yang pertama Akbar Fadilah. Ada yang tahu Akbar? Ada Akbar? Akbar sakit. Oh, sakit. Akbar sakit. Jadi kalian harus jaga kondisi ya. Ketika saat musim hujan ini, jaga kondisi, jangan hujan-hujanan. Nah, ini seperti ini Akbar sakit. Oke, yang kedua Ahmad Fauzi ada? Oke, itu Ahmad Fauzi siap. Terus yang ketiga Alfa Setia. Ada Alfa Setia? Sakit juga. Tuh, Alfa sakit juga ya. Oke, Ananda Dila Mariani. Oke, Ananda ada. Kemudian Anita. Oke, Anita ada. Aulia Rahmawati. Siapa ada juga. Bilkis Putri Saripah. Ada Bilkis. Kemudian Bintang Ainun Putri. Ada Bintang Ainun Putri. Dea Az-Zahra. Ya, ada juga. Kemudian Fatia Nadarisna. Ada Fatia juga. Hilal. Siap hadir. Oke, Hilal ada. Husna Indriani. Ada Husna. Irfan Adriansa. Siap hadir. Ya. Kemudian M Indi Fariji. Siap hadir. Kemudian M Rizky. Siap hadir. Ada. M Tohir. Siap hadir. Oh ini M Tohir. Ada. Neng Silviani. Ada. Nova Aula. Rasti Utami. Raika Puspa. Salma. Sandi Hermawan. Ada Sandi. Sipa. Suci Kurnia Ramadhani. Suhenda terakhir. Oke, berarti 2 orang ya yang sakit di kelas ini hari ini. Oke, sebelum pembelajaran seperti biasa ya, kita ada literasi atau membaca Al-Qur'an. Silakan siapa yang ingin membaca Al-Qur'an? Ada? Suci, silakan. Saudara Suci, silakan. Sebelah sini. Yang lainnya dengarkan ya. Karena ini ayat suci Al-Qur'an, silakan kalian dengarkan dengan baik. Oke, silakan. Suci. Jadi kita harus literasi dulu. Harusnya kita baca buku, tapi kan kita budaya kita di SMK kita baca Al-Qur'an. Silakan saudari Suci. Ini sudah dimakan dulu. Silakan. Oke, yang lain dengarkan ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih untuk saudari Seci. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, itu sudah ya untuk literasi karena itu kebudayaan di sekolah kita. Kalau literasi dulu sebelum belajar. Nah, selanjutnya kita mulai ke materi atau yang akan kita bahas. Judulnya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya untuk tumbuhan. Oke, nah sebelum ke materi, apakah ada yang masih ingat materi tentang pertumbuhan dan perkembangan? Masih ingat? Masih ingat, alhamdulillah ya. Berarti ingatan kalian masih bagus. Kemudian, apa pengertian pertumbuhan? Ada yang bisa jawab? Coba, cukupkan tangan. Pertumbuhan adalah? Ada yang bisa jawab? Ada? Silakan. Cukupkan tangan. Coba, Salma bisa? Perkembangan adalah proses diferensiasi Oke, organ perkembangan dulu. tubuh dewasa. Itu perkembangan, bagus, betul. Tepuk tangan buat Salma. Oke, satu lagi, pertumbuhan. Ada yang bisa? Suci, bisa? Pertumbuhan? Pertumbuhan adalah pertambahan tinggi, volume dan massa. Volume dari massa. Oke. Untuk pertumbuhan, jadi pertumbuhan ini adalah pertambahan tinggi, massa atau berat, ya, atau panjang. Nah, contohnya misalnya kalian menanam tomat, ya. Awalnya 2 cm, kemudian kan bertambah panjangnya, batangnya. Nah, bertambah panjang menjadi 5 cm. Nah, itu namanya pertumbuhan. Begitu sama dengan berat atau massa, misalnya ditimbang yang tomat tadi ya, ditimbang misalnya 0,2 gram, kemudian setelah 1 minggu menjadi 0,5 gram. Jadi bertambah 0,3 gram. Berarti itu namanya pertumbuhan. Terus kalau misalnya perkembangan, contohnya kalau misalnya tadi tomat yang awalnya tidak bisa melakukan proses fotosintesis waktu kecambah, ketika dia sudah besar dia bisa melakukan fotosintesis. Kalau misalnya bayi kan awalnya merangkak, ya. Kemudian dia bisa berdiri, kemudian berjalan lagi. Nah, itu namanya perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan dia bisa dilihat atau bisa diukur. Jadi ada angkanya. Contoh tadi ya, pertambahan tinggi, berarti ada angka. Jadi kan pertambahan tingginya 0,3 ya, berarti ada angkanya. Kalau perkembangan ada angkanya tidak? Tidak adanya. Tidak ada. Kalau perkembangan tidak bisa dilihat dengan angka. Kalian misalnya bisa dari melangkah kemudian berdiri, ada angkanya nggak? Tidak ada. Berarti itu namanya perkembangan. Terus pertumbuhan dia tidak dapat balik. Contoh, bayi sudah menjadi misalnya umur 7 tahun, bisa balik lagi ke bayi tidak? Tidak. Itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan dia bisa, ya. Itu bedanya. Oke, bagus, masih pada ingat pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hal ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi Bapak ngecek dulu apa kalian masih ingat? Ternyata masih pada ingat, ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk mengecek konsentrasi kalian. Coba Bapak punya tebak gambar yang berhubungan dengan materi sekarang. Oke, gambar yang pertama, silakan. Apa ini jawabannya? Izin menjawab, Pak. Silakan Siva. Kelangkaan air. Kelangkaan air. Oke, tepuk tangan buat Siva. Kelangkaan air. Ya, ini materi gambar ini juga akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Oke, lanjut. Gambar yang kedua. Ini apa? Silakan, ada yang bisa menjawab? Oke, Hilal. Silakan Hilal. Rumput kering, bagus. Tepuk tangan buat Hilal. Sama ini juga akan kita sambungkan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, ini sudah berarti kalian konsentrasi kalian bagus ya, karena masih pagi. Jadi masih bagus konsentrasinya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Saya Bapak juga ingin mengecek apa kalian semuanya masih fresh konsentrasinya. Oke, ini ketika Bapak bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Oke. Kemudian selamat siang 2 kali. Selamat malam 3 kali. Selamat sore 3 kali. Nah,
pagi sekali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak usah. Oke, siap, kita mulai. Oke, siap, konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, bagus. Sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Bagus. Konsentrasi berarti masih 100%. Karena ini ya, si pagi. Pokok percaya konsentrasi kalian masih 100%. Oke, itu speakingnya. Kemudian pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya satu, setelah menyimak video dan diskusi kelompok, kalian dapat menjelaskan pengertian pertemuan dengan benar. Tadi sudah ada yang menjawab. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perkembangan dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan tahapan pertemuan primer, pertemuan dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah menyimak video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan tahapan-tahapan pertemuan sekunder, pertemuan dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah menyimak video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan pada biji dengan benar. Kemudian yang keenam, setelah menyimak video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar. Dan yang terakhir, setelah menyimak video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat gagasan, pemecahan masalah atau solusi terkait faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, jadi ada 7. Nah, nanti kalian selain kita pemahaman materi tentang pertumbuhan dan perkembangan, nanti kalian ada suatu video. Nanti kalian analisis apa masalahnya, kemudian penyebabnya apa, kemudian solusinya apa. Nanti kita berkelompok. Oke, Bapak sudah dibagi kelompok buat kalian. Nah, ini kelompoknya heterogen. Jadi Bapak lihat dari hasil belajar kalian dikelompokkan oleh Bapak. Jadi kalian tidak bisa milih sendiri-sendiri ya. Karena kan biasanya pengen satu geng ya. Geng ini aja gitu ya, nggak mau sama yang lain. Jadi sekarang Bapak yang milih. Kalian mau tidak mau harus masuk ke kelompok yang ini. Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok, bawa buku dan pulpen atau pensilnya. Silakan duduk berkelompok. Untuk kelompok 1 sebelah sini. 1, kelompok 2, 3, 4 di belakang, 5 sebelah sini. Silakan, ini ada nama-namanya. Silakan kalian langsung duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompoknya. Oke, silakan. Nah, nanti kalau kalian sudah duduk berkelompok, nanti Bapak akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian silakan diskusi. Nah, nanti diskusinya terkait masalah yang ada di video ini, ya. Nanti kalian silakan simak videonya. Oke, nanti videonya kalian simak. Bapak akan membagikan dulu LKPD-nya. Sebelum bagikan, Bapak akan jelaskan. 1, kalian harus tulis dulu. Ketua kelompoknya siapa? Tulis ya. Kemudian di bawahnya tulis kelas, berarti kelas 10 ATPH. Kalian tulis. Kemudian anggota kelompoknya juga sama, tulis nama kalian, nama lengkap. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya sama. Tadi Bapak sudah bahas. Kemudian ini orientasi masalah. Ini ada link videonya. Dan ini juga videonya sudah Bapak kirim di grup WhatsApp atau WA ya. Jadi kalian tinggal buka, kalian amati apa yang ada di video tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kalian ada di menyajikan hasil. Silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan. 1, masalah apa yang dapat Anda temukan dari video tersebut. Kemudian yang kedua, jelaskan penyebab masalah pada nomor 1. Jadi penyebabnya apa? Yang ketiga, sebutkan alternatif solusi yang dianggap bisa mencatat masalah tersebut. Yang keempat, pilih solusi yang paling tepat. 1. Dan yang terakhir, kalian cari literatur yang mendukung solusi relevan. Ya, kalian bisa cari di buku. Silakan, ini ada buku. Nanti kalian bisa ambil satu kelompok 1 orang, ya, ambil bukunya. Kemudian bisa cari di internet juga, bisa cari di internet, di web, artikel atau di jurnal. Ya, silakan nanti kalau bisa ada pertanyaan kalian acungkan tangan. Silakan bertanya ke Bapak ya.
Oke, sekarang Bapak bagikan KKPD-nya. Nah, sekarang kalian sebelum mengisi LKPD, kalian lihat dulu video di depannya, silakan disimak dulu videonya. Para petani di Desa Citalong dan Wadukaru di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat kesal dengan janji pemberian pompa air dari pemerintah yang tak kunjung tiba. Kekesalan para petani ini menyusul janji pemberian pompa air oleh pemerintah yang tak kunjung terrealisasi. Akibat tidak adanya pompa air, puluhan hektar tanaman padi ini dipastikan gagal panen. Kondisi yang sama juga terjadi di area persawahan Cirebon, Jawa Barat. Ratusan hektar sawah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terserang hama. Hama yang muncul di musim kemarau ini dikenal ganas karena menggerogoti butir padi hingga kosong. Petani rugi besar karena padi yang siap panen 1 pekan lagi gagal total. Selain itu, kekeringan yang terjadi di Kabupaten Sragen pada saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Sragen. Karena dampaknya sangat dirasakan oleh warga masyarakat, terutama masalah air bersih. Dampak ini juga dirasakan para petani karena tanaman milik petani banyak yang mati mengering akibat kurangnya pasokan air. Tim Liputan Kompas TV. Ya, itu videonya. Silakan kalian analisis dengan kelompok, cari masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian kalian cari solusinya, solusi paling tepat, dan cari literatur. Silakan waktu untuk mengerjakan atau diskusi dimulai dari sekarang 20 menit ya. Silakan kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Silakan. Oke, nanti ketika kalian diskusi, Bapak akan menilai kalian, penilaian sikap, kemudian diskusi kalian, kemudian nanti presentasi ya, ada nilainya, ada afektif nilai sikap, kemudian nanti kognitif nilai kalian mengerjakan ujian, dan nilai psikomotor nanti presentasi dan diskusi. Jadi ada 3 penilaian. Silakan. Silakan diisi dulu. Identitas member Asia menggunakan posisi ini. Sini siapa kelompok? Siapa ketua kelompok? Sama. Siapa ketua kelompok? Namanya yang lengkap ya. Jangan lupa kelas juga. Maksudnya kalau ada kelas tulis kelasnya dulu ada PH ya. Oke, silakan diskusi dulu. Nanti Bapak mungkin akan ke kelompok kalian masing-masing dan bergiliran selama isi. Nanti juga Bapak akan menilai sikap kalian. Kemudian nanti ketika diskusi juga sama. Terus Kekeringan di desa. janji yang sudah terbit. Kekeringan di desa berapa?
solusi ya, solusi alternatif. Berarti itu solusi dari kalian, silakan diskusi. Solusi menurut kalian ya. Itu namanya klaim. Jadi klaim itu pendapat dari seseorang. Ya. Jadi pendapat dari kalian, silakan. Apa solusinya? Silakan. Bisa ditulis, silakan. Silakan ditulis. Kalau ada yang tanyakan silakan bisa mengajukan tangan. Nah, untuk mencari literatur silakan kalian bisa searching. Kemudian di sini juga ada buku, silakan kalian gunakan. Di sini juga ada tentang pertumbuhan dan pengembangan tumbuhan. Kalian bisa silakan di misalnya dari ini silakan cari di sini satu kelompok lagi. Ini silakan cari dari buku, silakan cari tentang buku. Kalau ada yang ditanyakan silakan yang bisa mengajukan tangan. Kalau yang kurang paham bisa ditanyakan terkait KKPD. Nah, kalau kalian mau mencari tentang referensi atau literatur bisa di jurnal ilmiah. Kalian tinggal klik di Google Cendekia. Silakan kalau mau mencari, silakan bisa dicoba. Silakan coba dibuka. Klik di ketik di Google Cendekia. Silakan klik coba. Google Cendekia. Silakan. Coba bila bisa Google Cendekia. Google Cendekia. Terus kalau kalian mau cari, ini masalahnya tentang kekeringan. Tulis sudah di web ini kalian tulis kekeringan. Nah, tulis kekeringan. Wah, ada yang cari Google Cendekia. Nah, di situ kekeringan. Nah, di situ nanti akan muncul skripsi, kemudian jurnal ilmiah. Nah, di situ ada yang berhubungan dengan materi yang akan kalian kerjakan. Ya. Nah, di situ kalian bisa lihat banyak literasinya. Kelompok juga ada yang Google Cendekia. Oh, itu. Google Cendekia, bagus. Bisa kalian cari di situ untuk literaturnya, referensinya. Sudah ada di sini Google Cendekia. Nah, ini bagus. Ini ada yang sudah cari di Google Cendekia? Ada tak? Ya. Nah, silakan cari literasinya. Nah, literasinya kalian minimal satu lah boleh. Tapi kalau bisa banyak ya. Tapi nggak apa-apa lah, satu saja dulu kalau untuk kalian, karena ini jurnal ini untuk tingkatan mahasiswa ya. Tapi kalian tidak apa-apa, coba cari satu saja dari jurnal ilmiah atau dari Google Cendekia.
Ya waktunya masih lama, tenang saja, silakan kalian kerjakan dan kabarnya dengan baik. Masih lama waktunya, santai saja. Silakan diskusi. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada? Ada masalah terkait misalnya LKPD nya? Silakan. Kalau ada yang tanyakan, boleh angkat tangan. Boleh, boleh. Angkat. Nah, nanti kalau misalnya kalian menemukan jurnal di Google Sheets-nya, kalian misalnya klik satu jurnal misalnya, kalian klik jurnalnya, kemudian kalian citasi atau copy paste ya, kalau istilahnya copy paste. Kalian copy paste bagian abstrak atau kesimpulan. Silakan. Jadi kalian lihat abstraknya dan kesimpulannya ya. Jadi kalian copy paste gitu ya. Silakan kerjakan lagi. Nah ini kan untuk di nomor berapa ya, cari literasi atau literatur? Nomor 6 nomor berapa? Lupa. Nomor 4. Nomor 5. Ah, itu nomor 5 ya. Jadi ini untuk nomor 5 kalian cari literasi atau literatur. Cari literaturnya. Nomor 5 berarti ya. Nah, cara kalian copy paste atau citasinya kalian tulis menurut. Nah, ini menurut siapa nanti ya? Tulis nama. Kemudian dalam kurung ini tahun. Tahunnya tahun berapa, kemudian ini nama. Nah ini cara penulisannya. Baru koma. Nah ini isi kata-katanya ya atau kalimatnya. Nah itu cara pengerjaan nomor 5. Oke, silakan. Waktunya masih banyak. Silakan diskusi lagi. Silakan diskusi. Masih panjang untuk diskusi.
kalau tidak muat jawabannya di kolom tersebut bisa di bawah. Ada ruang kosong, silakan diisi atau dilanjutkan di bawah. Kalau tidak cukup jawaban kalian ya. Pasti jawaban kalian panjang-panjang karena ini kan argumen kalian pasti ada 5 orang berarti 5 argumen atau 5 pendapat pasti panjang. Jadi kalau tidak muat silakan dipindahkan di ruang kosong di bawah. Jawabannya kalau tidak muat. Waktunya tinggal 6 menit lagi, masih lumayan panjang, silakan. Masih 6 menit lagi. Silakan gunakan untuk diskusi dan cari literatur, referensi, silakan. Silakan gunakan sebaik-baiknya untuk diskusi. Silakan gunakan. Nah, seperti pertemuan biasa-biasa, kita ada seperti nanti lahir ada kuis atau ulangan harian atau postnes namanya postnes. Nanti ya melalui Google Form nanti kalian akan dibagikan linknya di grup. Kalian isi, itu akan menjadi penilaian juga untuk pertemuan hari ini. Selain tadi sikap, kemudian nanti postes dan yang terakhir nanti presentasi. Nah, akan dinilai juga ya presentasi. Jadi kalian lakukan dengan sebaik mungkin. Masih ada waktu 5 menit lagi, silakan gunakan untuk diskusi lagi. Ketika presentasi per kelompok, misalnya kelompok satu presentasi, kelompok lain bisa memberikan komentar atau masukan. Silakan komentarnya terserah kalian, mau dari penampilan, dari bahasa atau dari penyampaian materi atau pembahasan materi, silakan ya. Nanti ada yang memberi masukan dari kelompok lain. Kalau misalnya bagus, berarti ya udah masukannya bagus, sudah bagus ya. Nanti harus ada dari kelompok lain. Terus ada yang berargumen atau memberikan masukan atau kritikan, boleh silakan nanti ya ketika presentasi digilir ya, giliran ya. Waktu untuk diskusi 3 menit lagi, silakan. 3 menit lagi untuk diskusi. Punya tinggal 3 menit lagi.
Oke, untuk presentasi nanti silakan kalian maju ke depan saja. Nanti misalnya nomor 1 siapa yang jawab, yang baca, yang nomor 2 siapa, silakan ya bergilir, kalau bisa bergilir ya. Kalian tinggal bacakan saja. Silakan tentukan nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, supaya kalian semua dapat nilai. Ya. Jadi semuanya dapat nilai. Nah, jadi dibagi-bagi tugas. Nomor 1 siapa, yang 2 siapa, 3 dan berikutnya siapa. Gilir ya. Jadi semuanya harus bisa bicara di depan ya. Harus dilatih. Waktu diskusi tinggal 1 menit lagi. Bisa cari dari buku juga bisa, dari internet juga bisa, jurnal atau dari artikel. Tapi kalian jangan cari dari blogspot ya, jangan cari dari blogspot. Yang kan suka ada di internet yang blogspot jangan, karena kurang ilmiah. Yang bagus itu dari Google Encyclopedia, jurnal ilmiah atau hasil penelitian. Nah, nanti kalau kalian sudah lulus, kalian jadi mahasiswa. Biasanya skripsi kalian itu harus mencari dari jurnal-jurnal ilmiah. Kalau SMA sih kita belajar ini ya, belajar. Itu kalau kalian sudah mahasiswa, wajib kalian nyari literasi dari Google Wikipedia. Ini wajib. Harus. Kalian sekarang belajar saja dulu. Satu pun tidak apa, satu jurnal tidak apa-apa. Yang penting ada. Waktu tambahan atau 1 menit lagi? Oke, boleh 1 menit lagi. Bapak tambahkan 1 menit lagi. Silakan. Karena mungkin ini kalian harus cari dulu ya dari internet. Mungkin membutuhkan waktu lebih. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit lagi. Sudah finish, sudah selesai? Siap. Ngomongin sudah beres? Belum. Satu lagi siap. Ngomong ini sudah finish? Finish siap.
sambil nunggu yang lain. Kelompok 1 sudah beres? Oke, kelompok 1 dulu boleh presentasi ke depan, silakan. Yang lain bisa mendengarkan sambil merampungkan kerjaannya. Silakan kelompok 1 dipersilakan di depan. Bisa dibagi-bagi tugas untuk menjelaskan jawaban atau materinya. Silakan. Ya, depannya semua. Supaya dapat nilai semuanya, silakan di depan. Tinggal dibacakan saja, dibagi-bagi. Silakan. Yang lainnya mungkin bisa didengarkan sambil mengerjakannya. Oh iya, sebelah sini silakan. Menghadap ke teman-teman kalian. Nah, oke, mau didengarkan dulu. Silakan sambil perkenalan dulu, boleh oleh ketua kelompok perkenalan dulu, baru jawaban dibacakan. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 1. Nama saya Suci Kurnia Ramadhani dan ini teman saya. Nama saya Anandani Maria. Dan saya Rapatiana dari Isma Febrianti. Nama saya Dea Aidana. Baik, jadi di sini kita akan membacakan jawaban dari hasil diskusi kita. Berdasarkan video tersebut, masalah apa yang dapat Anda temukan dari artikel di atas? Petani di daerah Purwakarta, Cirebon, dan Sragen mengalami gagal panen. Oke, di sini jelaskan penyebab masalah pada nomor 1. Penyebabnya dikarenakan wilayah tersebut tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Selain itu, konsumsi air yang berlebihan, vegetasi yang gundul, artinya air yang meresap ke dalam tanah pun pasti akan berkurang. Karena fungsi akar sendiri menyerap dan menyimpan air dari hujan. Air yang tersimpan di dalam akar tersebut dapat digunakan sebagai cadangan ketika musim kemarau telah tiba. Masyarakat belum bisa mengelola sumber daya air yang ada secara baik, sehingga kebutuhan air untuk padi berkurang yang menyebabkan padi mati. Air berperan bagi tumbuhan, diantaranya adalah untuk proses fotosintesis dan transpirasi. Sebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecahkan masalah yang sudah ditentukan pada jawaban nomor 1. Solusinya adalah 1. Membangun atau melakukan rehabilitas terhadap jaringan irigasi. 2. Membuat waduk di beberapa daerah. 3. Memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap lahan maupun air. Yang keempat, melakukan sosialisasi untuk penghematan air. Dan yang terakhir, reboisasi hutan dan penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan. Baik, untuk yang keempat, dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 3, solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah dijelaskan oleh saya? Membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Carilah literatur yang mendukung solusi relevan tersebut, jurnal, artikel, atau web yang digunakan. Menurut artikelnya, efisiensi penggunaan lahan pertanian dapat dioptimalkan melalui penggunaan teknik irigasi yang tepat. Teknologi irigasi merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan efisiensi dan produksi hasil pertanian berdasarkan kondisi tanah, kebutuhan tanaman, dan iklim mikro. Kesimpulannya. Dan. Oke, dari kelompok lain, apakah ada masukan atau kritikan? Apakah sudah bagus? Silakan kelompok 2. Kelompok 2, bagaimana penampilan dari kelompok 1? Sudah bagus? Apa ada masukan atau kritikan? Sudah bagus. Oke, kelompok 3, bagaimana kelompok 1? Sudah bagus Pak, nanti dalam suara mungkin lebih
kasih lagi dia belakang. Berarti suara. Oke, kelompok 4. Ada masukan kelompok 4 untuk kelompok 1? Kelompok 4? Udah bagus? Oke, kelompok 5. Ada masukan? Kritikan? Sudah cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan ke depan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Dipersilakan. Oke, untuk kelompok 2 langsung saja ke jawabannya karena mungkin nanti mengefisienkan waktu, langsung jawabannya saja. Jadi yang pertama langsung masalahnya apa, kedua penyebabnya, kemudian solusi alternatif, baru jadi langsung jawaban. Oke, perkenalan dulu, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 2. Nama saya Swenda dan ini rekan saya. Nama saya Muhammad Riki Farigi. Nama saya Aulia Putri Sofia. Nama saya Tifa. Nama saya Sofia. Oke, lanjut. Jadi di sini kita ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di daerah Purwakarta dan Serian petani gagal panen karena lahan sawah kekeringan, sedangkan di Cirebon gagal panen karena hawa kurang setelah kekeringan. Oke, lanjut. Baik, nomor 2. Petani di Purwakarta dan Sragen mengalami gagal panen karena kekeringan atau musim kemarau panjang, sedangkan di Cirebon gagal panen karena hama weren setelah kekeringan. Faktor penyebab kekeringan adalah curah hujan yang rendah di ketiga wilayah tersebut, tidak adanya sumber air cadangan baik berupa penampungan air, kolam, atau waduk ketika musim kemarau datang. Serangan pereng di Cirebon menyebabkan pertumbuhan tanaman terhenti dan mengakibatkan butir padi menjadi hampa dalam kurung koko. Penanaman padi secara terus-menerus dan tidak serentak adalah salah satu pemicu ledakan hama wereng coklat. Selain penanaman padi, harus terus-menerus ledakan wereng coklat dapat muncul aplikasi pestisida yang tidak efektif. Air sangat dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Oke, lanjut. 1. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. 2. Melakukan penanaman sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. 3. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampungan air dengan volume yang cukup besar. 4. Memperbanyak resapan daerah air sekaligus mengurangi penutupan saluran air tersebut dengan plaster atau bahkan bukit. 5. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air. Jawaban untuk nomor 4, memperbanyak daerah resapan air. Jawaban nomor 5. Menurut Indra Maya 2019, sumur resapan sebagai upaya konservasi air tanah agar dapat menambah cadangan air tanah dengan cara menentukan desain sumur resapan. Oke, sudah. Oke, dari kelompok 1 ada masukan untuk kritikan, silakan. Mungkin pembacaannya terlalu cepat. Cepat. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, kelompok 3. Masukan, kritikan, silakan. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Kelompok 4. Sudah cukup. Oke, kelompok 5. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, silakan ditutup. Tutup kelompok. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahannya. Bila itu berkali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, lanjut kelompok 3. Silakan ke depan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bisa perkenalan dulu, langsung kalian presentasikan keterangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Salma sebagai
permukaan dengan plester semen atau keramik. Untuk nomor 4, membuat dan memperbanyak serapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester, semen, atau keramik. Untuk nomor 5, menurut Nurjana tahun 2021, permasalahan utama dalam pengolahan air tanah khususnya di negara berkembang adalah terbatasnya pasokan air dari sumber air permukaan akibat alih fungsi lahan eksploitasi air tanah akibat perkembangan industri, perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan yang akhirnya menyebabkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, pencernaan air tanah, dan amblesnya tanah. Silakan untuk kelompok 1 ada komentar atau masukan? Silakan. Gimana? Kelompok 1 ada atau sudah cukup? Bagus. Oke, kelompok 2 bagaimana? Cukup, bagus. Oke, kelompok 4 sama, kelompok 5. Oke, silakan dibentuk. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan. Perkenalan dulu baru presentasi. Nah, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paula, ketua dari kelompok 4 dan ini kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muslim Diani. Perkenalkan, nama saya Diani. Hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan video tersebut, masalah apa yang dapat Anda temukan dari artikel di atas? Di dalam video tersebut, saya melihat terdapat masalah tinggal kami karena kalau mereka mengalami kekeringan dan diserang oleh hama warang. Untuk jawaban nomor 2, penyebab masalah pada nomor 1 adalah kekeringan atau air yang sedikit. Untuk pengalihan masalah petani sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi tidak optimal, bahkan mati ataupun layu. Kekeringan ini dikarenakan hujan rendah, pemanasan global masyarakat bawah terhadap air, tidak ada gejala nomor 1 menggunakan kontaminasi dan sanitasi. 2. Perkembangan hidup menampung air dalam jumlah yang sangat besar dan tidak besar. Nomor 3. Melakukan pembangunan sumur. 4. Mengikuti asuransi usaha tani. Pada tadi mengikuti asuransi ini, maka jika padi Anda mengalami kekeringan, maka akan mendapatkan kekeringan. Hal ini sangat berguna jika lahan sumur yang Dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 3, solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah digunakan? Jelaskan alasannya. Pembangunan embung penampilan air dalam jumlah yang sangat besar pada saat musim hujan tiba. Untuk jawaban nomor 5, menurut KPK 2020 dengan dibangunnya embung pertanian pertanian di desa Maroko meningkat karena tidak mengalami kekeringan yang berpengaruh pada meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan embung di desa Maroko pada lainnya selain pertanian itu sektor wisata di mana dibangun wisata embung dari biaya masuk dan restribusi parkir menjadi pemasukan bagi masyarakat. Sudah? Oke, dari kelompok 1 ada masukan pendidikan? Sudah? Cukup?
jelaskan penyebab masalah ini. Penyebabnya itu kekeringan atau musim kemarau panjang. Pasokan air ke sawah tidak ada sehingga tanaman padi pertumbuhan dan perkembangannya tidak optimal. Kekeringan ini juga disebabkan pemanasan global, tidak adanya daerah resapan air dan kemampuan air ketika hujan turun. Nomor 3, sebutkan sebanyak mungkin alternatif solusi yang dianggap bisa memecahkan masalah yang sudah ditentukan pada jawaban nomor 1. Jawabannya adalah 1. Menanam banyak pohon, 2. Membuat bendungan, 3. Menggunakan air dengan sewajarnya. Nomor 4, dari alternatif solusi pada pertanyaan nomor 3, solusi apa yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang sudah ditentukan? Solusi yang paling tepat untuk memecahkan masalah pada pertanyaan nomor 3 yaitu dengan menanam banyak pohon. Carilah literatur yang mendukung solusi relevan tersebut dari jurnal, artikel atau web yang relevan. Menurut Widianto 2020, salah satu upaya untuk mengatasi kekeringan akibat kemarau adalah penghijauan tanaman yang ditanam pada lahan kosong di sekitar waduk mampu menjaga butiran tanah ketika hujan tiba. Tanaman yang dapat juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan tanah dan menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan dan penguapan sehingga akhirnya air tanah akan tersedia lebih lama. Tanaman untuk penghijauan yang dipilih yang mampu menyerap dan menyimpan air seperti tanaman buah-buahan. Ada kelompok 1 masukan atau kritikan? Silakan. Cukup. Kelompok 2 kurang jelas. Kelompok 3 cukup. Kelompok 4 ada masukan? Silakan. Cukup. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 5. Ditutup saja. Yang dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita semua yang sudah. Mungkin ini kesimpulan dari presentasi kalian. Yang pertama, penguasaan materi. Kalian masih hampir semua dibaca. Nah, nanti kalau kalian presentasi berikutnya harus dihafal. Ini jangan dibaca atau dari teks yang kalian sudah kerjakan. Yang kedua tadi, oke, betul penjelasan menyampaikan, artikulasi, intonasi dan suara mungkin harus diperhatikan juga. Nah, untuk masalah ini, Bapak simpulkan satu dari video tersebut, masalah kekeringan yang menyebabkan gagal panen di 3 daerah yaitu Purwakarta, Cirebon dan Sragen. Nah, di mana air ini berfungsi untuk menunjang proses fotosintesis dan transpirasi untuk tumbuhan. Jadi kalau misalnya airnya kurang, maka tumbuhan akan mati atau layu sehingga padi tidak akan tumbuh, sehingga petani gagal panen. Nah, solusinya tadi ada yang membuat waduk, ada yang membuat embung, kemudian ada juga tidak boleh boros terhadap air, bagus juga itu. Nah, kemudian untuk tadi alternatif solusi, kemudian kalian cari literatur, sudah bagus kalian mendapatkan dari referensi dari jurnal juga, bagus sudah mulai belajar ya dari Google Cendekia dan penulisannya sudah bagus juga. Nah, itu mungkin untuk masukan dari presentasi kalian. Nah, selanjutnya kita ke materi. Silakan kalian lihat di depan. Oke, nah ini untuk penguatan materinya. Yang pertama, pertumbuhan adalah proses pertambahan biomasa atau ukuran, bisa berat, volume atau jumlah yang bersifat tetap dan irreversible atau tidak dapat balik, yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal. Kemudian kalau perkembangan merupakan peristiwa perubahan menuju kedewasaan, yang tadi juga dari bayi kan, kemudian kalian bisa berdiri, merangkak, kemudian menjadi dewasa kan, bayi dewasa, kemudian ini, kemudian tua. Nah, ini dinamakan perkembangan. Kemudian pertumbuhan pada organisme multiseluler berhubungan dengan pertambahan berat, volume atau jumlah. Jadi bisa diukur, dinyatakan dengan nilai atau angka. Oke, selanjutnya, nah ini tahap pertumbuhan pada tumbuhan. 1. Perkecambahan, 2. Pertumbuhan primer, 3. Pertumbuhan sekunder, dan yang terakhir pembungaan. Oke, untuk perkecambahan ini untuk pengertiannya, perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan, terutama tumbuhan berbiji. Nah, ketika air masuk kepada
benih atau biji, maka pertumbuhan akan dimulai. Kemudian persamaan ada dua, satu epigeal, kedua hipogeal. Yang kalian lihat gambarnya di sini. Di sini ada tumbuhan apa ini? Tumbuhan jagung, atau kecama jagung, yang di bawah adalah kecama kacang. Oke. Nah di sini ada kotiledon. Kotiledon ini adalah bagian embrio yang ukurannya sangat besar, di mana sini ada tempat cadangan makanan. Kemudian di sini juga ada radikula. Radikula ini adalah cawan akar. Jadi akar ini muncul dari radikula. Kemudian di sini ada hipokotil. Kalau hipokotil adalah bagian dari biji yang akan tumbuh ke bawah, kemudian akan menjadi akar. Kemudian ini ada epikotil. Epikotil adalah bagian dari embrio atau biji yang akan tumbuh ke atas membentuk batang atau daun. Oke, lanjut. Perkecambahan epikeal. Ini perkecambahan di mana daun benih atau kotiledon dibawa ke permukaan bersama dengan tunas selama perkecambahan. Nah ini lihat kotiledonnya ya. Kemudian kotiledon akan terangkat ke atas atau di atas permukaan tanah. Jadi kotiledon ini akan naik ke permukaan tanah, terbawa oleh epikotil. Nah ini untuk epigeal. Selanjutnya kita bandingkan dengan hipogeal. Hipogeal adalah perkecambahan di mana daun benih atau kotiledon tetap di bawah permukaan tanah selama perkecambahan. Kalian lihat di sini kotiledonnya. Nah ini kotiledonnya masih di bawah ya. Kalau tadi kan di atas. Nah ini masih di bawah permukaan tanah. Kan masih di bawah. Nah ini tanah, ini permukaan tanah. Jadi bedanya kalau epigeal, kotiledon ini sudah terangkat ke atas. Kalau hipogeal, kotiledonnya masih di bawah. Nah itu perbedaan epigeal dan hipogeal. Oke, lanjut. Pertumbuhan primer. Nah ini pertumbuhan primer. Kalian lihat pertumbuhan primer ini muncul karena adanya pembelahan sel-sel dari jaringan meristema apikal atau ada di ujung batang dan ujung akar. Nah jadi ada di jaringan meristema apikal, kemudian ini terlalu aktif membelah. Ketika kalian dilihat mikroskop, dia akan membelah, akan terlihat. Kemudian, nah ini apa? Akar ya. Kalau kalian lihat dari mikroskop, maka akan seperti ini. Nah ini daerah primer atau meristematik. Yang pertama ini daerah pembelahan. Daerah pembelahan ini jaringan atau sel-sel akan aktif membelah. Kemudian ini daerah jangan. Nah di sini sel-sel akan membesar dan memanjang. Kemudian ini daerah diferensiasi. Nah di daerah diferensiasi ini sel-sel atau jaringan akan berubah menjadi organ-organ yang spesifik. Contoh bisa membentuk rambut akar. Kemudian bisa juga berubah menjadi epidermis. Oke, lanjut. Nah ini untuk di batang. Nah di batang kalian kalau disayat melintang kemudian dilihat dari mikroskop seperti ini, seperti tanduk ya, seperti bambu, seperti kumbang. Ini sama, di sini juga ada meristema apikal, kemudian ini fotoderm. Ini akan membentuk epidermis, kemudian ini akan membentuk cambium atau gabus. Kalian pernah lihat gabus di kayu yang seperti busa kalau disayat? Ya, yang empuk itu ya. Nah itu awalnya dari cambium atau procambium. Nah, lanjut. Pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas di tubuh sekunder atau cambium. Tadi yang Bapak sudah dibahas tentang cambium. Ini peristam lateral atau ada di samping. Nah, kita lihat di pertumbuhan sekunder ini ada namanya cambium vaskuler. Nah, cambium vaskuler kalau ke dalam dia akan membentuk xilem sekunder, berarti ke dalam sini. Kemudian kalau keluar dia akan membentuk plum sekunder. Kemudian untuk ini juga ada periderm, ada gabus, cambium gabus. Di sini, ini kalau disayat melintang menggunakan mikroskop, ya. Sayangnya di kita mikroskopnya rusak, jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa langsung praktek. Oke, ini pertumbuhan sekunder sudah dibahas tadi. Cambium vaskuler ke arah luar akan membentuk xilem sekunder dan ke dalam membentuk xilem sekunder. Kemudian, nah ini lingkar taut. Kalian pernah lihat kayu di tengahnya kalau dipotong kayu dibelah ada lingkaran belah. Nah itu adalah dari aktivitas pertumbuhan sekunder. Kalau misalnya lingkarannya ada 4, berarti kayu tersebut berumur 4 tahun. Kalau 3 tahun. Jadi
kayu atau lihat kayu ada lingkaran, misalnya ada 4 atau 3 berarti itu umurnya. Nah itu untuk umur tumbuhan. Nah ini pembungaan. Pembungaan ini coba putik atau benang sari. Yo, putik atau benang sari? Putik. Mana coba putik cung? Yang putik? Mana yang benang sari? Nah ini namanya benang sari. Di sini ada kepala sarinya, kemudian ini ada tangkai sari. Nah di sini benang sari nanti akan ada polen atau sari, serbuk sari akan masuk ke dalam putik. Nah nanti akan bergabung menghasilkan zigot, ya zigot embrio kemudian menjadi tumbuhan baru. Oke lanjut terakhir. Nah ini faktor dari pertumbuhan ada 2 faktor, satu gen. Satu faktor internal, satu gen, yang kedua hormon. Nah ini untuk gen substansi yang menentukan sifat dari induk ke keturunannya. Contohnya kalian, misalnya orang tua kalian, misalnya matanya sipit. Nah kalian juga matanya sipit, misalnya dari ibu ya. Berarti itu ada faktor gen diturunkan kepada kalian. Kalau misalnya hidung ayah kalian mancung, terus kalian juga mancung, berarti itu gen dari ayah. Nah ini faktor dari gen. Kemudian yang kedua ada hormon. Nah di tumbuhan ada berapa hormon? 1 auksin, 2 sitokinin, 3 liberelin, kemudian ada etilen dan asam absisat. Kemudian faktor eksternalnya yang mempengaruhi pertumbuhan 1 makanan, kedua air, 3 suhu, kelembaban cahaya. Oke kita lanjut. Untuk hormon dulu tetap itu hormon. 1 auksin fungsinya untuk pemayangan sel dan dominansi apikal. Kedua liberelin pertumbuhan batang, perkecamatan biji. Kemudian pembentukan bunga, dominasi lateral, pembentukan buah tanpa biji atau pancaman arfi. Pernah lihat anggur tanpa biji? Ada? Pernah rasakan? Atau jambu biji tidak ada bijinya? Pernah? Tidak. Belum? Nah, kalau misalnya belum, nah ini adanya hormon giberelin. Jadi bijinya hilang. Oke, kemudian sitokinin, ada pembelahan sel, penundaan penuaan, pembentukan organ. Kemudian gas etilen, pematangan buah, induksi pembungaan dan mempercepat penuaan. Pernah lihat kalau misalnya buah pengen matang pakai apa? Kalau masak, kalau pengen matang pakai apa biasanya? Karbit bukan? Ya. Nah, karbit ini mengandung gas etilen sehingga buahnya cepat matang. Nah, karbit itu mengandung gas etilen. Oke, lanjut asam absisat. Ini untuk pengukuran daun, dormansi biji, penghambatan pertumbuhan tunas. Oke, lanjut. Faktor eksternal. Nah, ini tadi sudah jelaskan 1 zat hara atau nutrisi. Nah, ini seperti kalian membutuhkan makanan. Sama dengan tumbuhan juga membutuhkan makanan untuk sumber energi. Oke, kalau misalnya kekurangan energi pada tumbuhan dinamakan defisiensi. Oke, yang kedua cahaya. Kita lihat cahaya sumber energi untuk fotosintesis. Kedua, meningkatkan pembentukan kloroplas. Nah, sedikit cahaya pertumbuhan cepat tapi abnormal. Oke, yang ketiga suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula transpirasinya. Pertumbuhan teramat dan cepat kehilangan air. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, maka tumbuhan akan cepat habis air. Transpirasinya akan semakin cepat, sehingga tumbuhan akan semakin layu. Jadi kalau misalnya suhunya jangan terlalu tinggi. Oke, lanjut. Air membantu reaksi kimia dalam sel, menunjang proses fotosintesis, menjaga kelembaban, lalu unsur hara di tanah agar mudah diserap. Ini fungsi air. Kemudian yang terakhir oksigen, penyerapan nutrien oleh akar tumbuhan, mendorong masuk nutrien-nutrien dari dalam tanah seperti nitrogen, amonia dan sulfur masuk ke dalam dinding sel akar, komponen penting dalam respirasi. Nah, kalian juga sama respirasi atau pernapasan membutuhkan oksigen? Betul? Nah, tumbuhan juga sama membutuhkan oksigen. Oke, kemudian dari masalah tadi, faktor eksternal mana yang dari video yang tadi masalah tadi? Apakah zat hara, cahaya, suhu atau air atau oksigen? Nah, berarti ini faktor eksternal yang jadi masalah dalam video yang tadi kalian kerjakan. Jadi kekeringan karena kekurangan air. Jadi ini faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup atau tumbuhan. Oke, kan itu materinya. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan post-S. Ini link Google Form-nya. Ini juga Bapak sudah kirimkan barusan di WA
Silakan kerjakan dalam waktu 15 menit. Oke, silakan. Yuk, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Buka link Google Form-nya. Kemudian kalian kerjakan. Jangan lupa nama sama kelas. Cantumkan, takutnya nanti lupa. Nah ini pertanyaannya, artian pertumbuhan, pengertian perkembangan, kemudian perbedaan kecaman epikeal dan hipokeal. Kemudian di sini ada tabel yang berdepan. Silakan kalian analisis buat kesimpulan dari tabel. Nah, kemudian ini nomor 5 tentang artikel. Nah, silakan dikerjakan. Jujur ya, jangan saling contek. Kalian harus bangga dengan hasil nilai kalian. Ketika kalian menilaikan dengan jujur, daripada nilai kalian bagus tapi hasil contek, ya silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Aku teman-teman di tengah angka. Ya. Jangan lupa klik kirim ya, nanti klik kirim, nanti bapak akan lihat siapa saja yang sudah masuk. Silakan dikerjakan dulu. Jadi bapak akan cek di Google Drive bapak siapa saja yang sudah masuk. Bapak kerjakan dengan maksimal, karena ini bagian dari penilaian.
lagi untuk pengerjaan. Tapi sudah ada balasan di situ. Coba lihat yang sudah siap. Oke, silakan yang belum silakan kirim saja, nanti Bapak cek. Ya, silakan. Oke, waktunya setengah menit lagi. Oke, setengah menit lagi kita selesai untuk post test. Jadi mungkin Bapak cek setelah selesai pertemuan ini mungkin masih TW ya sinyalnya belum sampai ke Google Drive Bapak. Oke, silakan kirim saja nanti Bapak cek. Oke, waktunya habis untuk post test. Nah, sekarang yang terakhir penilaian diri tentang materi ini. Kalian tinggal checklist ya atau tidak. Ada 7 poin, kalian checklist saja ya tidak. Gampang soalnya, tinggal checklist ya atau tidak. Lembar penilaian diri tinggal checklist saja ya atau tidak. Di sini ada saya dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan, perkembangan. Kalau misalnya dapat menjelaskan berarti kalian checklist ya. Kalau tidak checklist tidak. Tulis aja sesuai yang kalian dapatkan hari ini. Silakan. Tinggal checklist saja gampang. Ya atau tidak, ada 7. Gampang tinggal checklist ya atau tidak. Tinggal checklist saja ya atau tidak. Kemudian tulis nama, jangan lupa kelas juga. Oke, silakan. Waktunya 2 menit juga cukup. Kan 2 menit gampang, nama, kelas, kemudian checklist ya atau tidak. Ini merupakan lembar penilaian diri termasuk asesmen as learning ya. Jadi kalian refleksi terhadap pembelajaran apakah kalian sudah paham atau belum. Silakan checklist saja sesuai apa yang kalian pahami. Silakan. Oke, kalau sudah bisa kalian simpan di pinggir meja kalian, nanti Bapak ambil. Silakan disimpan di meja, pinggir saja, dikumpulkan di pinggir meja saja. Nanti diambil. Oke, silakan dicek saja gampang. Karena ya dan tidak saja gampang. Oke, waktunya 1 menit lagi untuk penilaian diri. Oke, sudah beres waktunya, silakan simpan di pinggir meja kalian, dikumpulkan di meja masing-masing. Silakan dikumpulkan, nanti Bapak ambil. Oke, silakan dikumpulkan saja. Nah, itu silakan. Oke, proses sudah, penilaian diri sudah. Nah, sekarang Bapak ingin salah seorang dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba Bapak baca. Oke, kelompok 5, silakan. Kelompok 5, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan. Silakan, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Untuk kelompok 5, coba. Duduk aja, enggak apa-apa. Silakan dulu. Faktor
air, Betul. 3 suhu, Terus 4 kelembaban, 5 zat hara atau nutrisi, 6 oksigen. Oke, berikutnya coba kelompok 2. Kelompok 2, silakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa yang didapat? Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sudah? Sok, silakan. Oke, untuk kelompok Senda, silakan. Sok. Silakan. Apa kesimpulan hari ini? Bulan ini duduk aja ngomong sana. Silakan. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan berdiri. Tumbuhan berkecambah setelah air masuk ke dalam bumi. Sudah. Oke, kelompok 1 ada kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 ada? Oke, tidak ada. Oke, untuk kelompok terakhir lah, satu orang lagi di kelompok 3. Oke, terakhir 3. Pertumbuhan primer, pertumbuhan tinggi pada batang dan panjang pada akar. Terjadi akibat aktivitas meristem aplikal terletak di ujung akar dan batang. Di akar dan batang terdapat daerah pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Di akar ada rambut akar berfungsi untuk memperluas penyerapan air dalam tanah. Selain itu ada kalitra untuk menembus tanah. Terdapat lendir untuk membasahi tanah. Oke, bagus. Terima kasih ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya, jadi yang pertama pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda, tapi dia sejalan atau simultan. Kemudian yang kedua, persamaan ada 2, epigeal dan hipogeal. Kemudian berikutnya pertumbuhan primer, pertumbuhan di mana terjadi atau akibat adanya pembelahan sel-sel pada jaringan apikal atau mesem apikal ada di ujung. Kemudian yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adanya pertumbuhan di jaringan lateral atau tepi atau samping, di mana ada kambium vaskuler, kemudian juga ada periderm. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, 1 internal ada gen, yang kedua fitohormon. Kemudian untuk faktor eksternalnya, 1 ada cahaya, air, kemudian ada suhu, kelembaban, oksigen, kemudian pH juga masuk juga untuk faktor eksternal. Nah, itu untuk pertemuan hari ini. Nah, Bapak ingin 1 orang saja untuk refleksi bagaimana pembelajaran hari ini, senang, susah, pusing atau bagaimana. Silakan 1 orang saja untuk merefleksi. Silakan. Siapa? Yuk. Yang mau pertumbuhan dan perkembangan atau pembelajaran hari ini bagaimana? Silakan 1 orang. Oke, atau mau disebutkan? Oke, sama. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang, tapi sedikit pusing akan materinya, Pak. Oke, sama. Oke, lanjut. 1 orang laki-laki ya. Oke, 1 orang laki-laki. Ahmad Fauzi. Bagaimana Ahmad Fauzi? Senang. Oke, terima kasih untuk refleksinya pertemuan hari ini. Nah, untuk minggu depan kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Silakan kalian cari literatur atau di Google cari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, kalian kalau bisa catat, kemudian baca, kalian pahami. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila Bapak banyak kekurangan dan kesalahan. Kemudian terima kasih kalian sudah hadir untuk hari ini untuk belajar dengan Bapak. Oke, tadi kan diawali dengan doa, nanti kita diakhiri dengan doa juga. Oke, sekarang kan tahun 2022. Oke, absen nomor 22 sama. Silakan pimpin doa. Oke, silakan pimpin doa. Tempat duduk siap. Sesudah